Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ketemu kembali di pertemuan sebelumnya. Kita sudah menyelesaikan beberapa kali pertemuan tentang kisahnya Zulkarnain. Kisahnya Zulkarnain sudah selesai. Untuk kisah Ya'juj Ma'juj sudah masuk di kisah Zulkarnain kemarin. Karena memang kontennya tidak ada riwayat yang banyak yang detail tentang masalah Ya'juj Ma'juj. Jadi kita tidak perlu untuk berlama-lama membahas tentang Ya'juj dan Ma'juj. Apalagi kemarin sudah saya sampaikan ada yang menafsirkan Cina dan sebagainya. Kita tidak nyampe pada konteks hal semacam itu selama tidak ada dalil yang sahih. Tetap kita di surat Al-Kahfi, tetap masih di surat Al-Kahfi. Kita bahas tentang kisatu sahibil jannatain. Kisatu sahibil jannatain. Ini tentang kisah orang yang memiliki dua kebun. Kisah yang membahas tentang pemilik dua kebun. Tetap di surah Al-Kahfi, yakni di 32 sampai 36 dan kemudian 37 sampai 44. Di ayat 32 sampai 44 ini bercerita tentang dua orang. Dua orang ini yang masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kebun. Jannatun itu sebenarnya secara tekstual itu artinya kebun. Nah, salah satu di antara mereka ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kebun yang begitu luar biasa. Kalau dalam gambaran kita begini, dia punya dua kebun. Seperti ini. Kemudian dua kebun itu dikelilingi oleh pohon-pohon kurma. Dikelilingi oleh pohon-pohon kurma. Dan kemudian di tengah-tengah daripada dua kebun ini ada ladang. Ada ladang yang di dalam, kemudian di ladang-ladang itu diakhiri yang namanya sungai. Ini otomatis kita bisa memahami pada zaman itu dia punya kebun anggur. Jadi ini karang anggur, kemudian dikelilingi oleh kurma, di tengah-tengah itu ada ladang dan diakhiri oleh sungai. Begitu subur dan luar biasa. Sementara yang satunya lagi
biasa-biasa saja. Yang satunya itu biasa-biasa saja. Nah, kemudian orang yang punya kebun yang begitu luar biasa banyak tadi itu yang saya sebutkan. Di ayat nomor 34 dia mengatakan wa kana lahu thaman faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana atharu minka malan wa azu nafar. Ini orang model yang pertama ini dia memang orang yang sombong, orang yang angkuh, dia betul-betul bangga dengan apa yang dia punyai. Sudah saya sebutkan sejak awal, di situ ada waqafna umman. Jadi ada liahadihima jannatai min a'nabin waqafna umman binaqlin. A'nab itu anggur, naqlin itu kurma. Kemudian waja'ana bainahuma zar'a. Jadi terbayangkan ini. Jadi dua kebun anggur, kemudian dikelilingi yang namanya kurma, yang tengah-tengahnya ada lada. Karena hasilnya begitu banyak, dia ngomong sama temannya yang hasilnya tidak seberapa. Di situ ayat 34. Ana aktsaru minka malan wa azzu nafar. Saya ini lebih banyak. Saya ini lebih banyak dari Anda. Apanya? Malan, harta. Wa azzu nafar. Dan lebih mulia ya, kelompoknya, golongannya atau pengikutnya juga semakin banyak. Sombong. Pas ketika dia sudah ngomong seperti itu kepada temannya tadi, wa dakhala jannatahu wa wadhalimun li nafsi qala ma adunnu an tabidaha li abada. Lapa menarik dia mengatakan pas ketika dia masuk ke kebun dia. Saya ulang lagi, kata-kata jannatun di dalam Al-Quran tidak harus kita maknai surga. Jannatun di dalam Al-Quran tidak harus kita maknai surga. Ya buktinya di ayat 35 ini ada kalimat wataqala jannatan. Jadi yang dimaksud itu ya kebun yang dia punya yang terdiri dari anggur, kurma, ladang dan seterusnya itu yang oleh Allah disebut dengan jannatun. Wa huwa zalimun li nafsi, sementara dia itu zalim terhadap dirinya sendiri. Laka dia ngomong qala ma'adunnu an tabidaha di abada. Yang dimaksud dengan qala ma'adunnu an tabidaha di abada itu artinya ini sekiranya tidak akan pernah habis, tidak akan pernah habis, tidak akan pernah rusak, dan akan terus memberikan hasil sebanyak-banyaknya. Itu yang dimaksud dengan antabidah. Tidak akan pernah bangkrut, tidak akan pernah rusak. Selalu kebunnya terus menghasilkan. Bahkan dia yang kurang ajar lagi mengatakan wa ma adun as-sa'ata qa'imatun wa la yaruddu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Saya tidak meyakini kalau yang namanya kiamat itu ada. Dan andai kata saya nanti akan dikembalikan kepada Tuhan, maka pasti aku akan menemukan kebaikan, tempat kembali secara baik-baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita amati orang ini, dia itu kafir. Orang ini kufur. Orang ini sombong. Orang ini menganggap bahwa apa yang dia miliki itu adalah segala-galanya. Apa yang dia miliki itu sebagai patokan kesuksesan. Ya, apa yang dia miliki itu mampu membuat dia terhindar dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang yang pertama. Kira-kira kalau kita mau ibrah, kita ini kan banyak juga yang terkena penyakitnya model orang pertama ini. Saya ulang lagi, orang pertama ini satu sombong, sehingga dia berani menghina temannya tadi, karena temannya tadi itu hasilnya sedikit. Yang kedua, dia ini kafir, kufur, sehingga dia ingkar akan adanya hari kiamat. Yang ketiga, dia ini menganggap bahwa apa yang dia miliki itu
adalah segala-galanya, tidak akan pernah habis. Dan apa yang dia miliki itu menjadi sebuah patokan kesuksesan dan ditinggikannya derajat Allah, dan dia nanti akan dihindarkan daripada azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang pertama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya kemudian di ayat yang nomor 37 dia ini diingatkan. Dia diingatkan oleh temannya yang tadi yang hasil cuma sedikit. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turabin tsumma min nutfatin tsumma sawwaka rajula. Ada yang menarik di ayat 37 itu kita amati. Temannya yang hasilnya sedikit, lebih sedikit, bahkan dalam bahasa kita mungkin tidak sesukses daripada orang yang pertama, itu mengingatkan dia dengan nasihat, kamu kok kufur? Apakah kamu kok bisa kufur? Akafarta, kamu kok bisa kufur? Ya, billadzi khalaqaka min turabin min nutfatin tsumma min nutfatin. Dia mengingatkan orang yang sukses, yang sombong, yang angkuh, yang karena tadi itu diingatkan pada posisi asal penciptaan. Itu apa hubungannya? Orang yang sombong dengan diingatkan pada posisi asal penciptaan itu apa hubungannya? Di situ ada kalimat billadzi khalaqaka min turabin tsumma min nutfatin. Ini hampir sama nanti kalau kita bisa melihat di surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah itu kan Allah memberitahu kalau memang wa bada'al khalqal insani min tin, kemudian tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, itu surat As-Sajdah. Memang pada posisinya kemudian kalau posisi Adam manusia dia itu min tin. Tapi kalau setelah itu keturunan Nabi Adam itu dari min ma'in mahin, atau kalau di sini sebagai min nutfatin. Orang yang kedua ini mengingatkan orang yang sombong tadi dengan hasil yang sedemikian rupa itu, mengingatkan pada posisi proses penciptaan. Apa? Wong kita ini diciptakan dari sesuatu yang hina, sesuatu yang semacam itu kok sombong dilahirkan dalam posisi tidak punya apa-apa. Nutfah itu sesuatu sperma kan, diciptakan dari sperma. Kamu itu diciptakan dari sperma, kata temannya tadi. Kok bisa kamu sombong segitunya? Kok kafir segitunya? Kok segitunya? Baik, itu masalah kerajaan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia juga mengingatkan tentang ketauhidan. Ayat 38, lakinna wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahad. Setelah dia menasihati di dalam posisi mengingatkan tentang awal penciptaan, dia juga mengingatkan tentang kesyirikan. Kenapa kok dikatakan syirik? Orang yang pertama ini tidak percaya dengan adanya hari kiamat, dan dia yakin seyakin-yakinnya apa yang dia miliki itu akan menyelamatkan dirinya. Tempatnya bagus nanti dikembalikan kepada Allah. Di ayat 36 itu, wala yujitu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaban. Diingatkan tentang masalah syirik. Dan dia juga diingatkan walau ittaqata jannataka qulta masyaallahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walad. Dan dia juga mengingatkan kepada saudaranya yang begitu luar biasa itu, ya, yang sombongnya luar biasa, kafirnya luar biasa, dan seterusnya itu. Kalau kamu itu masuk ke kebun kamu, ucapkanlah Masya Allah la quwwata illa billah. Kenapa kok bisa begitu? Bahwa kebun yang begitu luar biasa, hasilnya luar biasa itu kalau tidak dengan izin Allah tidak akan bisa terjadi. Saya singkat-singkat saja, nanti kemudian kita masuk di dalam ayat. Setidak-tidaknya ayat 32 sampai 44 itu ada beberapa hal yang masuk di sini. Al-fawaidu al-mustafadatu min qissati sahibi jannatain minha. Jadi beberapa faedah-faedah yang bisa kita ambil dari kisah pemilik dua kebun itu, diantaranya yang pertama
ridhar rajuli al-faqiri al-mu'mini bima atahu Allah. Ridhonya seorang yang fakir dan dia beriman bima atahu Allah, dengan apa-apa yang Allah berikan kepada dia. Ini yang kita sebut dengan qanaah. Ini yang kita sebut dengan qanaah. Qanaah di dalam masalah ekonomi, qanaah dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya memang orang yang mukmin ketika dia fakir itu dia harus betul-betul qanaah dengan apa yang dia diberikan. Dulu pernah saya bahas di kisahnya Qarun terutama, bahwa harta yang diberikan oleh Allah itu, kata Rasulullah SAW, innallaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Jangan masih ingat ya hadis ini ya. Sesungguhnya Allah itu memberi dunia, materi ini, kepada orang yang disukai dan orang yang tidak disukai. Jadi Allah itu memberikan harta, memberikan uang, memberikan materi kepada orang yang disukai dan orang yang tidak disukai oleh Allah. Dua-duanya dikasih oleh Allah SWT. Kalau di dalam riwayat yang lain kita bisa melihat, andai kata dunia atau materi itu berharga di sisi Allah, meskipun seberat janah ba'udah itu kan nyamuk. Meskipun kalau andai kata dunia itu berharga di sisi Allah, meskipun seberat sayapnya nyamuk, maka Allah tidak akan pernah memberikan minum, tidak akan memberikan setetes air pun kepada orang kafir. Maka karena memang dunia itu adalah tidak berharga di mata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan siapapun, orang yang disukai, orang yang tidak disukai akan diberikan Allah. Jadi itu bukan patokan daripada kemuliaan seseorang. Maka bagi orang yang mukmin, ketika dia fakir, dia akan memahami Allah itu yang bersutu wa yaqdir. Allah itu yang memberi, Allah itu yang mengukur, menanam. Jadi memang namanya dunia itu bukan patokan kesuksesan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia harus paham. Ada nilai-nilai kepantasan Allah memberikan sesuatu kepada seseorang, dan belum tentu uang atau harta yang diberikan oleh Allah kepada seseorang itu sebagai nikmat. Karena dulu pernah saya sampaikan ada namanya istilahnya istidraj. Ada namanya istilah istidraj. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ridha rajuli al-faqiri al-mu'min. Ridha, rela. Orang yang fakir, yang mukmin itu dia harus betul-betul ridha dengan apa yang memang sudah diberikan oleh Allah. Kita bisa melihat dalam posisinya ayat ini kan jelas. Ya, jelas di ayat yang mulai 37 sampai ayat 39 kita bisa melihat orang yang fakir ini tadi hasilnya itu tidak seberapa dibandingkan dengan orang yang pertama, dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mampu dan sanggup menasihati temannya yang punya kekayaan yang begitu luar biasa. Di ayat 39 bisa kita ambil isyaratnya itu. Walaula ittakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Itu kalimat di situ isyaratnya di sana. Orang mukmin yang dia qanaah, dia akan mengatakan, kalau Allah memang menghendaki semacam itu, setelah saya ikhtiar begitu luar biasa, hasilnya tetap seperti itu, ya mau gimana lagi? Itu yang harus disyukuri. Makanya dulu pernah saya sampaikan dalil hadis dari Nabi Muhammad SAW, ajaban di amril mukmin. Masih ingat di sini ya? Ajaban di amril mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair. Sangat mengherankan bagi perkaranya orang-orang mukmin.
Semua perkaranya, sesungguhnya semua perkaranya bagi dia itu baik, semuanya baik. In asabathu sarra'u syakara wa huwa khairun. Orang mukmin itu kalau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia akan bersyukur, dan itu yang terbaik bagi dia. Wa in asabathu dharra'u sabar wa kana khairun. Dan orang mukmin itu andai kata dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, kesulitan, musibah dan lain-lain, sabar, dia akan bersabar, dan itu yang terbaik untuk dia. Lah, inilah orang mukmin yang fakir, yang dia itu tidak punya harta, dia akan tetap bersyukur dengan apa yang sudah diberi. Qanaah. Itu yang dimaksud dengan ridha rajuli al-faqir al-mu'min bima ataahu Allah. Ya memang karakternya manusia itu lebih banyak kufurnya daripada banyak bersyukur. Kalau berkenaan dengan masalah harta, dulu pernah saya sampaikan ada kalimat dalam Al-Quran, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Ya. Kalau Rasulullah menyebut, andai kata orang itu diberikan harta emas sebesar bukit Uhud, maka dia masih ingin akan mendapatkan satu bukit Uhud emas lagi. Itulah manusia. Tapi kalau orang mukmin tidak seperti itu. Selama dia memang sudah ikhtiar, dia sudah berdoa, yang diberikan oleh Allah dia akan tetap syukuri berapapun yang diberikan oleh Allah setelah dia melakukan ikhtiar dan berdoa kepada Allah. Jadi dia tidak rudal, dia tidak seudon kepada Gusti Allah dengan apa yang sudah diberikan. Dan dia orang mukmin ini akan meyakini an-ni'matu al-haqiqatu yafi imanil qalbi as-sadiqi, bahwa nikmat yang hakiki itu, Bapak Ibu, nikmat yang hakiki itu adalah ya fi imanil qalbi as-sadiqi. Dia itu adalah ada di dalam iman yang ada di dalam hati as-sadiqi yang benar. Itu nikmat yang paling hakiki. Punya duit banyak, tapi kalau tidak punya iman gawe apa? Punya harta banyak, tapi tidak mengerti dan tidak tahu masalah agama, buat apa? Dulu ada 4 golongan manusia. Saya ingatkan kembali, mudah-mudahan masih ingat, bahwa manusia itu oleh Allah yang dibagi 4 orang berkenaan dengan masalah keilmuan, agama dan harta. Orang yang pertama, ini mudah-mudahan masih ingat untuk mengingatkan kembali. Orang yang pertama itu rajulun yarzuquhu malan, rajulun yarzuquhu ilman wa mal. Orang pertama, orang itu yang oleh Allah dia diberikan ilmu sekaligus agama, ilmu sekaligus harta. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah agama. Dia paham agama, dia mengerti agama, dia mengamalkan agamanya. Sekaligus oleh Allah dia itu dikasih harta, pintar agama, paham agama, dia melaksanakan amalan-amalan keagamaan, taat kepada Allah, sekaligus oleh Allah dia itu diberikan harta. Ini model orang yang pertama. Kita mengharap kita seperti ini. Kita seperti ini. Lah ilmu di situ masuk kategori juga fi imanul qalbi as-sadiq. Wis taat kepada Gusti Allah, duitnya akeh, ilmunya bagus, hartanya banyak. Ini model yang pertama. Orang yang model yang kedua, rajulun yarzuquhu ilman wa lam yarzuquhu malan. Ada orang itu yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ilmu, tapi dia tidak diberikan harta. Kuat agamanya, paham agamanya, ngerti agamanya, taat kepada Allah, tapi dia oleh Allah tidak diberikan materi, tidak punya uang. Rajin sholat tapi tidak ada duit, paham agama tapi tidak punya harta. Itu orang model yang nomor 2. Orang yang model ketiga, rajulun lam yarzuqhu ilman wa yarzuqhu mal. Ada orang itu dia oleh Allah tidak diberikan ilmu, tidak paham agama, tidak ngerti agama, tidak mengamalkan agama, tapi dia itu punya harta yang banyak. Ini orang model ketiga.
Orang yang model ketiga ini menurut Rasulullah sudah mulai rusak dia. Karena tidak tahunya tentang masalah agama, tidak mengertinya tentang masalah agama, cenderung orang ini akan menghabiskan hartanya itu dan mendapatkan hartanya itu dari sesuatu yang tidak benar. Tidak paham halal haram, dia terjang saja, tidak ngerti mana yang manfaat tidak manfaat, dua-duanya banyak, tapi dia tidak paham tentang agama, tidak ngerti masalah agama. Jangan jadi orang yang ketiga. Yang lebih parah itu orang yang nomor 4. Rajulun lam yarzuqhu ilman wa lam yarzuqhu mal. Ada orang yang nomor 4 itu dia ini, masya Allah, agama yang paham, tidak mau tahu tentang masalah agamanya, tidak ngerti agamanya, dan taat kepada Allah, tidak mengerjakan pengamal-pengamal agama, dan dia juga melarang. Sudah jahil, fakir, tidak ada yang dipilih, tidak ada yang dipilih orang nomor 4. Sholat yang udah, duit-duit ya orang, paham agama yang udah, ya kan, duit-duit ya orang. Jangan sampai nomor 4. Kita mengharapkan orang yang pertama, kalau nomor pertama tidak bisa, setidak-tidaknya kita minimal nomor 2. Kita di sini nomor berapa? Kita di sini insya Allah mudah-mudahan semuanya nomor pertama. Kalau jenengan pilih menantu, pilih yang nomor pertama. Kalau mamanya nomor pertama nggak bisa, pilih menantu yang nomor 2. Betul begitu ya? Kalau yang lamar kita itu ada dokter, ada ustadz, ada TNI, ada pengusaha, yang kita pilih yang mana? Biasanya pilih yang hartanya banyak, pilih yang pengusaha. Kenapa kita memilih ustadz? Pak, kalau ustadz tidak sukin, iya Pak. Itulah manusia. Jadi kalau orang yang beriman itu pada hakikatnya nikmat yang paling kuat itu bukan harta, itu bukan. Nikmat yang hakiki itu bukan duit, bukan pangkat, bukan jabatan. Itu orang mukmin punya keyakinan. Orang mukmin punya keyakinan nikmat yang hakiki itu jadi iman yang di dalam hati. Dia kemudian paham dengan agamanya, melakukan amalan agamanya, dia taat kepada Allah. Itu nikmat yang paling luar biasa. Maka kalau setiap kita ceramah itu kan mesti kita ingatkan ada nikmat yang terbesar, yakni nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan. Itu 4 nikmat yang luar biasa. Saya ulang lagi, buat apa kita punya uang yang banyak tapi kita tidak beriman? Buat apa kita punya uang banyak tapi kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang nanti endingnya pada posisi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, ini nikmat yang hakiki. Sekarang kita bisa melihat di masyarakat kita justru lebih cenderung untuk mengejar dunia. Karena dia mengejar dunia, akhirnya kadang-kadang tidak mau tahu tentang masalah agamanya sendiri. Tidak tahu dengan agama sendiri, bahkan tidak mau tahu tentang agamanya sendiri. Dulu pernah saya sampaikan ya Bapak, nanti di akhir zaman ada 4 dalil. Masih ingat kan? Maya baqa al-Islam illa ismu, maya baqa al-Qur'an illa rasmuhu, wa masajiduhu amiratun wa yanqurabun bil-hudan. Dan kemudian wa ulama wa musyarrun nasi bi tahti hadil Islam wa min indihim takhruju fitnah. Masih ingat riwayat ini? Di akhir zaman itu nanti akan semakin banyak dalam konteks pemahaman para ulama ayat bahwa al-Islam ila ismuhu, bahwa nanti Islam itu tinggal namanya. Yang dimaksud dengan Islam itu nanti tinggal namanya adalah semakin banyak orang Islam itu yang tidak paham dengan agamanya dan bahkan tidak mau paham dengan agama. Kenapa? Itu tadi penyakit wahamnya itu. Lah, kalau di dalam konteks orang yang pertama di sini dia memahami bukan masalah imannya. Karena dia memahami bahwa patokan orang sukses, patokan orang berhasil
itu adalah harta, dan dia yakin betul dengan semakin banyaknya harta berarti derajatnya semakin tinggi di sisi Allah. Itu kayak seperti di dalam surat Sabat itu tentang orang-orang jahiliyah ini. Nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin itu. Jadi harta kita yang kita miliki itu bukan menjadi patokan kesuksesan, derajat tinggi di sisi Allah. Dan harta yang kita miliki tidak akan bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah. Yang bisa menyelamatkan diri kita di hadapan Allah adalah harta yang digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Wajahatu bi amwalihim wa anfusihim. Tapi kita jangan salah paham Bapak Ibu. Sudah saya sampaikan berkali-kali di kisahnya Qarun, termasuk di kisahnya Zulkarnain dan lain-lain. Bukan berarti orang Islam itu anti tentang masalah dunia, bukan. Jangan sampai salah paham. Jangan sampai salah paham. Orang Islam boleh mengambil dunia, orang Islam boleh jadi orang kaya, orang Islam boleh menguasai ekonomi, silakan saja. Tapi yang tidak boleh itu alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, itu yang tidak boleh. Makanya di dalam surah Al-Jumu'ah juga berulang-ulang saya katakan ada kalimat idza nudiya lis-salati bi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Sampai tinggalkan itu loh jual beli. Solusinya justru yang muncul di orang yang pertama, ya, di orang yang pertama yang oleh Allah diuji dengan harta yang sedemikian luar biasa, dia tidak sukses, tidak berhasil. Bapak Ibu, boleh tidak saya katakan, kebanyakan orang itu kalau diuji dengan kekayaan dia tidak sukses. Tapi kalau dia diuji dengan kemelaratan, banyak yang sukses. Lek utangnya akeh wiwitane nang masjid sampai tasbih bedel. Sembahyang ngomongi utang, duit. Nanti kok masjid gak metu-metu, utangnya akeh. Tapi lepas gak duit utang, gak ada utang, sukses, lupa. Makanya memang Rasulullah juga pernah mengkhawatirkan, ya dikhawatirkan oleh Rasulullah itu bukan melaratnya di dalam konteks para sahabat Rasulullah, tapi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah pas ketika ekonomi itu sudah terkuasai, itu yang dikhawatirkan. Kalau kita kaya seperti Abu Bakar, ya tidak masalah. Kalau kita kayanya itu seperti Utsman bin Affan, tidak masalah. Kalau kita kayanya itu seperti Abdurrahman bin Auf, tidak masalah. Tapi kalau modelnya seperti Sa'labah, itu yang repot. Kisah Sa'labah tahu kan? Ya walaupun mungkin ada orang yang mengkritisi tentang kisahnya Sa'labah, tapi setidak-tidaknya di kisah Sa'labah itu kita bisa paham. Sa'labah yang begitu miskin datang kepada Rasulullah SAW. Dia minta didoakan. Nabi awalnya menolak. Sa'labah ngotot terus. Rasulullah tentu menolak. Sa'labah terus ngotot terus minta didoakan. Akhirnya didoakan oleh Rasulullah SAW. Ya sekali lagi, walaupun kisah ini ada yang mengkritisi, tapi setidaknya kita ambil ibrahnya saja. Akhirnya benar kan? Oleh Rasulullah didoakan, jadi sukses jadi kaya. Akhirnya kemudian dia lupa dengan masjid, lupa dengan ibadah taklim dengan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi poinnya nomor 2, Bapak Ibu, nikmat yang paling hakiki itu adalah iman yang ada di dalam hati kita. Dan orang yang mukmin dia bisa berqanaah dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa ya'tazzu al-mu'min? Ya'tazza i'tizana. Kaifa ya'tazzu al-mu'minu bi imanihi bi raghmi annahu faqir wa la yahsudu al-ghina abadan. Bapak Ibu, orang mukmin itu dia akan yakin bahwa dia akan mulia dengan imannya. Maka dikatakan wa kaifa ya'tazzu al-mu'minu bi imani. Kalau seseorang itu sudah betul-betul beriman, beramal soleh, taat kepada Allah, kenapa mesti
mesti harus rendah diri? Kenapa mesti minder? Kemuliaan itu di situ. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang mukmin betapapun fakirnya dia, betapapun melaratnya dia, kalau dia betul-betul iman dan takwa kepada Allah, dia lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya katanya kemudian kita sebagai orang mukmin jangan melihat kemuliaan seseorang itu dari fisik dan hartanya. Kalau Rasulullah pernah mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, Allah itu tidak melihat kepada harta kalian, dan yang dilihat oleh Allah walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu melihat kepada hati kalian dan amal saleh kalian. Dulu juga pernah saya sampaikan ketika ada man tawaddu'a lil ghina dhahabatul dini. Kalau ada orang itu dia itu rendah hati, orang itu tawadhu, orang itu rendah diri, merendahkan dirinya kepada orang yang kaya, dia melakukan ketawadhuannya itu, rendah dirinya itu karena kekayaan orang itu, maka apa kata Rasulullah? Dhahabatul dini, agamanya sudah hilang sepertiga. Umpamanya kita ini ketemu dengan orang kaya, kita hormati dia karena kekayaan, kita merendahkan diri kita karena kekayaannya dia, itu sepertiga agama kita sudah hilang. Maka orang Islam itu takwanya ini yang diukur oleh Allah, imannya ini yang diukur oleh Allah. Jadi tidak perlu heran kalau kita itu melihat ada orang kaya, itu tidak perlu heran. Dan andai kata kita diberikan oleh Allah kekayaan, juga tidak perlu heran juga, tidak perlu sombong juga. Ini makanya bayang tazu al-mu'minu bi imani, dan dia tidak boleh untuk berhasad kepada orang yang kaya. Wala yahsudu al-ghina abadan. Ketika dia memang sudah merasa bahwa iman itu sebagai patokan kemuliaan, maka dia tidak perlu, Pak, tidak perlu untuk hasud kepada orang yang lebih kaya, itu tidak perlu, Pak. Kita hasud sama orang yang lebih kaya dari kita tidak perlu. Ngapain juga? Itu artinya kita tidak meyakini dalam konteks pembagian rezekinya Allah. Allah itu sudah bagi, dan bagiannya Allah yang diberikan kepada orang itu tidak akan pernah keliru. Ya, Allah akan membagi rezeki kepada orang tidak akan pernah keliru. Lupa ada orang itu nggak pernah sholat, kewepet, duitnya kok akeh. Mosok Gusti Allah tidak keliru, dan Allah tidak keliru bagi. Jangan lupa, kalau kita sudah hasud sama orang, ada tetangga kita beli sepeda motor pilihan, berikutnya lagi bulan depan beli mobil setruk, bulan depannya lagi tetangga beli rumah mati, ngapain juga? Tidak perlu itu. Kalau Rasulullah menggambarkan begini, idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil khalqi wal mal falyandur ila man asfala minhu. Seharusnya kalau seseorang itu melihat ada orang lain itu fuddila ila man fuddila alaihi fil khalqi wal mal, kalau seseorang mukmin itu melihat ada orang lain itu dilebihkan terhadap dirinya, dilebihkan dari dirinya fil khalqi wal mal, di dalam masalah bentuk fisik dan harta, maka falyandur ila man asfala minhu, maka hendaklah dia itu lihat ke bawah, kepada orang yang di bawah. Itu supaya kita senantiasa bersyukur. Orang mukmin itu tidak ada kamusnya hasud sama orang yang lebih kaya, tidak ada kamusnya. Tidak ada kamusnya orang yang mukmin itu iri dengan orang yang lebih sukses dari dia, itu tidak usah, tidak perlu iri. Apalagi melakukan cara-cara yang tidak benar untuk menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain. Oh, itu kufur. Itu kan kita bisa melihat di dalam kitab tafsir berkenaan dengan surat Al-Falaq. Kenapa kok ada muncul min syarri
hasidin idza hasad. Jenengan lihat di kitab tafsir punyanya Syekh Al-Utsaimin, tafsir juz amma yang warnanya hijau. Itu beliau menyebut orang yang hasud itu ada dua model. Orang yang hasud itu ada dua model. Orang yang hasud dia diam saja, tidak melakukan sesuatu. Kalau dalam bahasa kita diempet, ngempet. Ini hasud model yang pertama. Ada orang nomor dua, hasud tidak hanya sekedar mengempet, tidak sekedar menahan, tapi dia berupaya melakukan sesuatu supaya orang yang dihasut tadi hilang nikmatnya. Itu orang hasud model kedua. Orang mukmin itu dua-duanya tidak ada model hasud model ini. Dan kita tetap minta perlindungan kepada Allah dari orang yang hasud model ini. Kita punya pengalaman. Ada pelanggan ditanya, "Bu sampai tidak pernah datang untuk beli lagi, ada apa? Kenapa?" Dia bilang, "Wong saya setiap hari datang ke sini, tapi sampai ini tidak pernah buka, tutup terus." Terus dia bilang, "Loh, setiap hari saya buka, setiap hari kita buka mulai pagi buka sampai siang. Dan saya melihat itu tutup terus." Akhirnya kemudian dicari apa sih penyebabnya. Jam 12 malam bangun, dilihat apa yang terjadi. Ternyata ada orang yang nyawurkan, menaburkan di depan rumah itu kayak semacam beras kuning ya, beras kuning atau tanah, entah itu tanah kuburan atau apa, disalurkan di depan pintu. Dia melihat itu orang. Nah, ini namanya hasad yang model nomor 2. Ya, bisnisnya sama. Yang dijual sama. Karena dia melihat bahwa orang yang tadi itu lebih laris, lebih sukses, maka akhirnya dia melakukan suatu cara supaya bisnisnya itu bisa bangkrut. Itu hasad yang nomor 2. Maka kita tetap berlindung min syarri hasidin idza hasad. Orang mukmin itu tidak hasud pertama, juga tidak hasud nomor 2. Dia akan ridho meskipun ada orang di depan dia itu diberikan harta sebanyak-banyaknya, dia tetap enjoy saja. Karena memang itu sudah ukurannya Allah. Dia tidak akan pernah hasud, tidak akan pernah iri hati. Dia tetap merasa mulia dengan iman yang ada di dalam dirinya. Itu salah satu itu. Jadi kalau umpamanya kita semakin hasud, semakin tidak suka dengan orang yang lebih daripada kita, itu berarti iman kita itu sudah mulai ada sakit-sakitnya. Ya betul itu. Sudahlah, ikutlah berbahagia dengan tetangga kita yang mungkin oleh Allah diberikan kelebihan. Tidak usah iri dengki, tidak usah hasud, tidak usah merasa sakit hati. Itu orang yang beriman. Kenapa? Iman hati yang benar, iman yang betul, itulah nikmat yang paling hakiki. Ada yang didiskusikan? Ada yang didiskusikan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang hasud, Pak. Kadang-kadang orang itu ada yang kesukaannya itu ingin segala kegiatannya itu diketahui oleh orang lain. Katakan di suatu grup. Di grup itu kan terdiri dari bermacam-macam strata ekonominya. Ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang kurang. Dari mereka-mereka yang berlebih itu biasanya kemana saja itu selalu di-share. Saya makan di sini pagi, siang makan di sini, malam di sini. Nah, dengan berbagai macam lauk pauk itu ditampilkan, gitu. Saya sebenarnya kurang setuju dengan tampilan seperti itu. Mengingat ada sebagian dari saudara kita itu ya katakan saja pasti ngiler karena dia tidak akan mampu. Nah, ini si tukang share ini apakah berdosa? Terus saya itu mikir bagaimana cara saya mengatakan. Karena saya pernah
diwatuli bojo saat cinta sopan. Nah, adakah hadis yang melarang pengertian seperti itu? Terima kasih. Baik, oke. Ada orang yang salah paham dengan kalimat wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ya. Adapun dengan nikmat Tuhanmu itu fahadis. Kata-kata hadasa secara tekstual itu dibicarakan. Seolah-olah kalau kamu punya nikmat itu tunjukkan kalau kamu itu memang mendapatkan nikmat. Akhirnya jadi salah paham semacam model begitu itu tadi. Wah, aku baru dapat nikmat di foto, jepret, ditaruh di Facebook. Wah, aku dapat nikmat makan di restoran, macam-macam, jepret, diupload di Instagram. Itu tidak masuk kategori wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, bukan begitu caranya. Namanya wa amma bi ni'mati rabbika fahadis itu pada posisinya pas ketika dia mendapatkan nikmat, dia akan menjalankan nikmat itu di jalan Allah sesuai yang betul-betul diharapkan oleh Allah, dan dia akan mampu untuk berbagi dengan nikmat itu ketika dia memang punya kelebihan. Hubungannya dengan surat Al-Ma'arij. Lah nanti itu ada istilah riya. Ada istilah riya. Riya itu ketika dia melakukan sesuatu, terutama berkenaan dengan masalah ibadah, dia itu ingin dilihat semua. Saya termasuk yang tidak sepakat seperti jenengan untuk menampak-nampakkan semacam itu. Kenapa? Karena posisinya memang setiap orang itu punya kedudukan yang berbeda-beda. Kita memang orang kaya, kita foto selfie di depan mobil kita yang bagus. Tapi nanti yang melihat adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang miskin. Malah nanti justru akan menimbulkan dua hal. Yang pertama hasad, yang kedua adalah ada al-ain. Kita kenal yang namanya al-ain. Betul, kita kenal yang namanya al-ain. Sebenarnya al-ain ini juga nanti juntrungannya dari orang yang hasad itu sendiri. Jangan semacam itu, kita juga harus punya empati. Jangankan untuk masalah-masalah semacam itu, untuk foto, terutama ibu-ibu ya, itu saya juga termasuk yang tidak sepakat. Ada ibu-ibu yang cantik kemudian DP-nya dipasang di Facebook dan sebagainya, saya juga termasuk yang sepakat. Jadi ada mafsadah, ada masalah. Kita harus memikirkan ketika kita akan mengupload sesuatu hal, kira-kira itu pantas atau tidak, ada mafsadahnya atau tidak. Pak, bagaimana kalau saya mengupload itu di dalam rangka untuk memotivasi orang lain supaya dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang dia dapatkan? Innamal a'malu binniyat seringkali dipakai. Ya, innamal a'malu binniyat seringkali dipakai. Loh Pak, saya ngupload begini untuk motivasi kepada mereka. Pertanyaan saya adalah, betul tidak semacam ini? Hati tetap kita harus tanya, benar tidak niatnya semacam itu? Maka di dalam kaidah-kaidah usul fikih itu, darul mudhar muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak sesuatu yang bersifat membahayakan mafsadah itu harus didulukan daripada mengambil manfaat atau masalih. Kita punya motivasi Pak, dia usaha supaya punya motivasi untuk seperti saya sukses. Tapi ingat, mudaratnya lebih besar atau tidak? Maka irtikabu al-khafid dararain, kalau dalam kaidah usul fikih, maka harus diambil mudarat yang paling ringan. Ternyata mafsadahnya dengan kita itu mengupload seperti itu, mafsadahnya lebih besar, menimbulkan hasad lebih besar, menimbulkan orang sakit hati lebih besar, ya, aib juga lebih besar. Maka hal semacam itu tidak perlu dilakukan. Lebih baik kita menjadi orang yang punya kekayaan tapi tidak ketok-ketok nih. Bukan sugih tapi gak menampak-nampakkan kekayaan, low profile. Kita lebih baik kan seperti Nabi Muhammad SAW. Dulu pernah saya bilang Nabi Muhammad super kaya. Saya mengatakan Nabi Muhammad super kaya. Ketika beliau kurban saja
100 ekor unta. Beliau memberikan maharnya kepada Ibu Khadijah juga sekian ratus ekor unta. Super kaya, tapi beliau low profit. Jangan suka mengupload kebahagiaan jenengan terutama masalah semacam itu di media sosial. Masih banyak orang-orang malah justru tidak menimbulkan simpati dari orang lain. Malah justru di media sosial kan ada komentarnya. Nanti akhirnya malah justru banyaknya komentar jelek dan mendoakan yang jelek juga. Itu jawaban saya. Saya termasuk tidak sepakat dengan seperti itu. Ada yang lain? Monggo. Ustaz, saya mau tanya Ustaz, masalah batasan riya itu di mana ya? Karena kalau saya baca surat Al-Baqarah ayat 274 itu, Allah tidak bedakan antara sedekah terang-terangan dengan sedekah sembunyi-sembunyi, itu betul. Baik. Riya. Jenengan amati di dalam surat An-Nisa. Jadi ada kalimat idza qamu ila sholati qamu kusala. Gitu kan? Yuraunan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Itu ada kalimat idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka orang-orang munafik ini kalau mereka melakukan mendirikan salat kusala. Kusala itu artinya malas. Dia ketika tidak ada orang dia akan malas. Yuraunan nas. Kalimat kata yuraunan nas mereka lihat kepada manusia. Orang-orang munafik itu kalau di hadapan manusia jadi wajib, jadi semangat. Jadi di antara yang bisa kita ambil kesimpulan adalah orang ini bergantung kepada siapa yang melihat, bergantung orang yang melihat. Amalannya dia tidak bersih karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ kemudian ada kalimat wala yadhkurunallaha illa qalila. Dia tidak mengingat kepada Allah kecuali sedikit. Yang dia pikirkan adalah bagaimana dia melakukan sesuatu itu dia dihormati, dihargai, dipuji. Itu namanya riya. Itu namanya riya. Ini berbahaya. Dan memang Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu siapa yang riya dan riya. Maka nanti dulu pernah saya sampaikan juga ada mizan batin, ada mizan zahir. Kalau mizan batin itu suatu amalan, timbangannya itu pada suasana hati yang dia miliki apa? Timbangan batinnya adalah wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-d-din. Jadi itu Pak. Jadi kalau menurut Imam Al-Ghazali di antara batasannya dia, karena dia itu pada posisinya niatnya dia untuk ingin dihargai, dipuji, dilihat, itu lebih besar daripada niatnya untuk ibadah. Itu batasannya. Maka hati-hati. Sehingga kalau kita, makanya tadi sejak awal sudah saya katakan, jujur tolong ditanya di dalam hati kita, niatnya itu apa yang sebenarnya kontaminasi. Yang jelas nanti ada istilah talbis, ada talbis iblis. Nanti jenengan baca di kitab namanya talbis iblis, punyanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Termasuk seperti yang jenengan tanyakan itu nanti juga akan ada muncul seperti itu. Kelihatannya koyoke motivasi tapi sebenarnya riya. Itu saja. Sudah ada subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.